Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taib ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan atau melalui saluran Al-Iman TV dan radio Al-Iman, suara Al-Iman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan kitab ini juga disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah. Dan pada kali ini kita berada di pertemuan yang ke-36 dan insya Allah kita akan membahas solat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat duha ini memiliki kedudukan yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Termasuk solat yang dianjurkan dan ditekankan, dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang solat duha ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kata Abu Hurairah, Rasulullah telah berwasiat kepadaku. Kekasihku, yaitu Rasulullah, telah berwasiat 3 hal kepadaku. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan 3 wasiat Nabi ini sampai aku mati. Jadi Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal. Yang mana Abu Hurairah bertekad bulat untuk tidak meninggalkan 3 hal ini sampai wafat. Yang pertama, saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, wasolatul duha, dan aku diwasiati Nabi yang kedua solat duha. Kemudian wanaumin ala witrin, maksudnya solat witir sebelum tidur. Nah ini 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama, berwasiat agar melaksanakan puasa 3 hari pada tiap bulan. Lah, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara yang pertama, puasa 3 hari itu dilakukan pada ayyamul bid. Ini yang diistilahkan oleh para ulama puasa ayyamul bid, yaitu yang dikerjakan pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 tengah bulan kalender Hijriyah.
Itu cara yang pertama. Cara ini disebut dengan puasa ayyamul bid. Tetapi ada cara yang kedua. Ini juga dilakukan Rasulullah. Yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan tanpa harus ayyamul bid. Tanpa harus 13, 14, 15. Bisa tanggal 7, bisa tanggal 8, bisa tanggal 27, bisa tanggal 25, tidak ada masalah. Jadi ada 2 cara. Dengan 3,5 bulan atau puasa ayyamul bid, atau bisa terserah. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian wasiat yang kedua adalah sholatul duha. Coba antum bayangkan, ini wasiat Rasulullah. Kalau kita diberi wasiat sama ibu kita, kita wajib melaksanakannya. Apalagi ini wasiatnya Rasul. Wasiatnya Rasul kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Wasiat yang kedua, wassalatul duha. Salat duha. Dan wasiat yang nomor 3, wa naumin ala witrin. Dan salat witir sebelum tidur. Tidur dalam keadaan sudah salat witir. Nah, ini menunjukkan keutamaan salat duha. Karena salat duha menurut hadis ini di antara yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Hadis ini jamaah diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ini masih perkataannya pensyarah kitab yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak. Kita belum masuk ke kitab Syama'il karangannya Imam Tirmidzi. Jadi masih pembukaan. Dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dar, Rasulullah pun bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap persendian salah seorang di antara kalian harus disedekahi atau harus bersedekah. Setiap persendian. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Tasbih adalah ucapan subhanallah. Jadi orang mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid atau ucapan alhamdulillah itu dihitung sedekah. Jadi subhanallah dihitung sedekah, alhamdulillah dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil dihitung 1 sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 kali baca la ilaha illallah dianggap 1 kali sedekah. Apalagi tahlil itu punya keutamaan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Makanya kita harus banyak-banyak membaca tahlil. Ya, tapi enggak usah rame-rame, enggak usah pakai musik-musik, enggak usah pakai nunggu orang mati, enggak harus. Pokoknya kita harus baca tahlil la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir dihitung sedekah. Allahu Akbar, 1 sedekah. Allahu Akbar, 1 sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak yang baik itu adalah sedekah. Kalau kita punya anak, ayo nak kita pergi ke masjid, sedekah. Wahai anakku, kalau makan tangan kanan, sedekah. Ya, mengajak yang baik itu dinilai sedekah oleh Allah. Jadi kalau kita punya anak, kita ajak, ayo nak kita ke masjid nak. Kita dihitung bersedekah. Nak kalau makan tangan kanan, jangan tangan kiri, dihitung sedekah. Nak kalau makan baca bismillah dulu, dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Setiap mengajak yang ma'ruf yang baik dihitung sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah dari yang mungkar dihitung sedekah. Stop, jangan makan tangan kiri nak. Kalau makan tangan kanan, ini dihitung sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadz-dzuha. Namun semua tadi itu persendian wajib bersedekah, tahmid, tasbih, takbir, ya, dan selainnya amar ma'ruf, nahi mungkar, banyak sekali. Itu semuanya bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha.
Namun semua itu mampu diganti dengan 2 rakaat yang dilakukan pada sholat duha. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadz duha. Sedekah-sedekah yang banyak tadi, setiap persendian wajib bersedekah. Setiap tasbih dihitung sedekah, setiap tahmid dihitung sedekah, setiap tahlil dihitung sedekah, setiap takbir dihitung sedekah, amar ma'ruf dihitung sedekah, nahi mungkar dihitung sedekah, ngajak yang baik dihitung sedekah, mencegah yang mungkar dihitung sedekah. Tetapi semuanya itu tadi bisa diwakili dengan sholat 2 rakaat pada waktu duha. Ini termasuk keutamaan sholat duha. Jadi yang banyak tadi bisa diwakili dengan sholat 2 rakaat sholat duha. Hadis ini menjelaskan bahwa rakaat sholat duha mampu menanggung seluruh beban kewajiban sedekah pada setiap sendi tulang manusia. Jadi persendian tulang-tulang manusia ini, persendiannya itu semuanya berkewajiban sedekah. Lah caranya untuk menghapuskan dan bukan menghapus, caranya untuk menanggung beban itu semuanya cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini keutamaan sholat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salat awwabin, salatnya orang-orang yang bertobat, dilakukan pada waktu hari mulai panas, yaitu waktu duha. Makanya salat duha juga disebut dengan salat al-awwabin, salatnya orang-orang yang bertaubat. Baik, kita masuk ke materi ikhwatal iman. Tentang salat apa tadi? Salat duhanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melaksanakan salat duha? Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibn Rishk an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adza qalat qultu li Aisyah. Mu'adza berkata, aku berkata kepada Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, wahai ibunda Aisyah, apakah dahulu Rasulullah mengerjakan salat duha? Qalat, dijawab sama Aisyah, na'am. Ya betul, dulu Rasulullah salat duha. 4 rakaatin wa yazidu ma sya'allahu. Dulu salat duha 4 rakaat dan terkadang Rasulullah menambah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah apa yang Allah kehendaki. Kadang menambah gitu. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa Rasulullah pernah sholat duha 4 rakaat, bahkan kadang nambah juga. Ini hadis yang pertama. Kita lanjut dulu. Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsani Hakim ibn Muawiyah Az-Ziyadi. Dari Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi qala haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi Az-Ziyadi an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah. Anas bin Malik berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 6 rakaat. Nah, hadis-hadis seperti ini itu jangan dianggap kontradiktif. Karena menurut Aisyah Rasulullah tadi salatnya 4 rakaat. Menurut Anas bin Malik 6 rakaat. Ini tidak kontradiksi. Tetapi kebetulan Aisyah melihat 4 rakaat, kadang tambah. Anas bin Malik melihatnya 6. Sehingga ini bukan bertolak belakang, tidak. Ini bukan kontradiksi. Tetapi si perawi menjelaskan sebatas apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Aisyah melihatnya kadang 4. Anas bin Malik melihatnya 6. Dan ini tidak bertentangan. Tapi Rasulullah kadang ini, kadang itu. Nah, begitu ya cara memahaminya. Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun
ma ahbarani ahadun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha illa Ummu Hani. Tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepadaku bahwa dia melihat Rasulullah salat duha kecuali Ummu Hani. Kecuali Ummu Hani yang berbicara kepada aku. Fa innaha haddatsat anna Rasulullah dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala fasabbaha thamaniya raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qad akhaffa minha ghairu annahu kana yutimmu ruku'a was sujuda. Ummu Hani berkata, siapa Ummu Hani itu? Ummu Hani itu anaknya Abu Thalib. Dan Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib. Dulu Rasulullah hampir menikahi Ummu Hani. Rasulullah datang ke pamannya Abu Thalib, wahai paman, aku ingin menikahi putrimu yang bernama Ummu Hani. Kata Abu Thalib, wahai anak, wahai ponakanku Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tapi masalahnya Ummu Hani sudah terlanjur dilamar orang lain. Sehingga Rasulullah tidak tersampaikan untuk menikahi Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini nikah sama lelaki kafir. Bahkan gak masuk Islam. Maka ketika Rasulullah Fathu Makkah, Ummu Hani masuk Islam. Suaminya gak masuk Islam. Nah, Rasulullah ketika Fathu Makkah datang ke rumah Ummu Hani. Masih sepupunya Nabi. Kemudian kata Ummu Hani, aku melihat kata perawi di sini, Rasulullah masuk ke rumahnya Ummu Hani ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Kemudian Rasulullah mandi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah salat seringan itu. Itu salat yang paling ringan yang aku pernah lihat dari Rasulullah. Hanya saja Rasulullah menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya. Singkat kata, hadis ini sahih diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Intinya Ummu Hani ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha dengan jumlah bilangan 8 rakaat. Nah, sekali lagi ini riwayat-riwayat banyak. Aisyah tadi mengatakan 4, Anas bin Malik mengatakan 6. Sekarang Ummu Hani menyatakan 8. Nah, ini tidak, maka riwayat-riwayat seperti ini tidaklah kontradiksi, akan tetapi para perawi mengabarkan sebatas apa yang mereka ketahui dari Rasulullah. Sehingga bisa dikatakan Rasulullah kadang 4, kadang 6, kadang 8. Dan itu tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Kahmas binul Hasani an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah. Abdullah bin Syaqiq berkata kepada Aisyah, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Wahai ibunda Aisyah, apakah dahulu Rasulullah salat duha? Qalat, maka Aisyah menjawab, "La." Tidak. Illa an yaji'a min maghibihi, kecuali ketika Rasulullah baru pulang dari bepergian. Rasulullah kalau pulang dari bepergian baru salat duha. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana kita mendudukkan hadis-hadis ini? Seakan-akan nih Aisyah mengatakan ketika ditanya apakah dulu Rasulullah salat duha, tidak, kecuali kalau beliau baru pulang dari bepergian baru salat duha. Hal ini terkesan kontradiktif. Ya, karena tadi di awal dikatakan Rasulullah berwasiat kepada siapa? Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan wasiat Nabi. Jadi setiap hari dia sholat duha. Tetapi hadis ini menerangkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak sholat duha kecuali kalau baru pulang dari bepergian. Maka ikhwatal iman, yang diingkari oleh atau yang ditiadakan oleh Aisyah sebatas apa yang ia lihat. Sedangkan sahabat-sahabat lain melihat juga. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga tidak rutin dan tidak terus-terusan melaksanakan sholat duha. Dengan dalil
Aisyah sampai meriwayatkan seperti itu. Artinya kan di situ tidak terus-terusan sehingga sampai-sampai dalam riwayat Muslim Aisyah mengatakan, apakah dulu Rasulullah terus-terusan sholat duha? Tidak, kecuali kalau baru pulang dari bepergian. Mengenai kontradiksi antar hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau terkesan kontradiksi, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa menjelaskan, jika ditanyakan mana yang lebih utama antara rutin melaksanakan sholat duha sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, atau tidak rutin melakukannya seperti yang diisyaratkan oleh hadis Aisyah. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara ini memang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun menurut kami, kata Syekhul Islam, seorang yang rutin melakukan sholat malam tidak perlu melakukan sholat duha sebagaimana dilakukan Nabi. Adapun bagi mereka yang tertidur dan tidak sempat melakukan sholat malam, maka sholat duha dilaksanakan sebagai penggantinya. Nah, jadi memang di sini ada tarik ulur, ya. Kalau kita pahami dari hadisnya Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bithalathin." Rasulullah memberi wasiat kepada aku 3 hal dan aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Kata siapa? Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Nah, jadi apa yang dipahami Abu Hurairah ini menunjukkan terus-terusan. Terus-terusan. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan Aisyah mengatakan, apakah ketika ditanya apakah dulu Rasulullah sholat duha, kata beliau tidak, kecuali ketika beliau pulang dari bepergian baru beliau sholat duha atau sholat di waktu duha. Maka cara mengkompromikannya diantaranya bahwa yang dilihat oleh Aisyah ini, ya, beliau tidak menafikan bahwa Rasulullah tidak sholat duha. Hanya saja Aisyah menyampaikan bahwa beliau tahu Rasulullah melaksanakan sholat duha itu ketika pulang dari bepergian. Dan itu tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat yang lain memiliki riwayat yang berbeda, tidak sama dengan Aisyah. Sehingga kesimpulannya wallahu alam, ya, boleh dirutinkan seperti yang dipegang oleh Abu Hurairah. Boleh, ya, kalau dia sudah terbiasa sholat malam, ya nggak usah terlalu rutin sholat duha. Tapi kalau dia jarang sholat malam, maka rutinkanlah sholat duha. Itu adalah pendapat pertengahan yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' atau Majmu'ul Fatawa. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman. Haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Muhammad ibn Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia. Qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha. Ya, dahulu Nabi melakukan salat duha sampai-sampai kami menduga bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Namun kadang beliau meninggalkannya sampai kami mengira beliau memang tidak lagi melakukan salat tersebut. Subhanallah. Jadi ya seperti yang diisyaratkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Saya ulangi, hadis ini menarik sekali. Jadi kadang Rasulullah itu sholat duha terus. Sampai para sahabat itu mengira bahwa Rasulullah selalu melakukannya. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu tidak pernah atau lama tidak melakukan sholat duha. Sehingga para sahabat menganggap Rasulullah tidak melakukannya lagi. Ya, berarti di sini kan Rasulullah kadang melakukan, kadang tidak. Baik, kita baca lagi ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha. Dahulu Rasulullah selalu salat duha sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat duha. Wa yada'uha, ternyata setelah itu Rasulullah meninggalkan salat duha. Hatta naqula la yusalli, saking lamanya beliau meninggalkan sampai kami menganggap Rasulullah tidak salat duha lagi. Ah, ini menarik ini hadis ini. Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi ini mengisyaratkan seperti yang kami sampaikan tadi. Makanya kalau kita lihat ucapannya Abu Hurairah lebih memilih rutin. Ya, karena Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bithalathin." Ya, aku diwasiati Nabi 3 wasiat dan aku tidak meninggalkannya sampai aku mati.
Itu dalil bahwa Abu Hurairah memegang hadis ini dengan dirutinkan. Adapun ada sahabat lain yang melihat Rasulullah jarang sholat duha, bahkan hampir lama nggak sholat duha. Sehingga kesimpulannya ya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tetapi orang kalau misalnya dia jarang sholat malam, maka ditekankan untuk dia menggantinya dengan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ikhwatal iman, haddatsana Ahmad ibn Mani an Hushaim qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sahm ibn Minjab an Qartha'in adh-Dhabi an Qaza'a an Qartha' an Abi Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub al-Ansari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali syams. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat saat tergelincirnya matahari. Faqultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhil arba' raka'atin inda zawali syams. Ya Rasulullah, engkau selalu mengerjakan salat 4 rakaat ini ketika matahari tergelincir. Ya, maka Rasulullah menjawab, inna abwabas sama'i tuftahu inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu waktu sholat duhur. Tergelincirnya matahari artinya matahari condong ke arah barat sehingga bayangan benda sudah sedikit ada di timurnya benda. Jadi sudah condong ke barat dikit sehingga bayangan benda itu ada di sebelah timurnya benda. Sedikit, tidak banyak. Jadi Rasulullah SAW kalau sudah zawal, ya gampangannya sudah adzan duhur itu, Rasulullah sholat 4 rakaat. Ya, ketika ditanya, kenapa panjenengan ya Rasulullah senantiasa sholat 4 rakaat setelah adzan duhur? Dijawab sama Nabi, inna abwabas sama'i tuftahu inda zawali syams. Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika matahari tergelincir. Fala turtaju hatta tusalla dhuhru. Dan tidaklah pintu itu tertutup sampai dilaksanakan sholat duhur. Berarti tergelincir matahari ya sebelum sholat duhur, lah itu waktu mustajabah. Ya, ada 4 rakaat sebelum sholat duhur itu loh, itu mustajabah. Makanya Rasulullah melakukan itu, kata Rasulullah, karena pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Fa'uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'ati khairun. Dan aku berharap telah naik dari diriku pada waktu itu kebaikan. Jadi kalau sholat 4 rakaat, amalnya diangkat Allah ke langit. Qultu afi kullihinna qira'ah. Apakah pada setiap rakaat ada bacaan ya Rasulullah? Naam, iya. Surat Al-Fatihah dan surat pendek. Qultu hal fihinna taslimun fasilun. Apakah di antaranya 4 rakaat itu, apakah di antaranya ada celah, artinya ada tahiyat? Kata Nabi, la. Berarti 4 rakaat langsung gitu loh. Nah, jadi di hadis ini memberi isyarat bolehnya sholat 4 rakaat langsung. Hanya saja di sini dikatakan, jadi sebelum saya terangkan lebih lanjut, hadis ini jamaah menunjukkan keutamaan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Karena Rasulullah memberikan isyarat atau Rasulullah menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir masuk sholat duhur, ya tentunya sebelum sholat duhur kita akan sholat 4 rakaat dulu. Ya, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Itu fadilahnya di sini dikatakan karena pintu langit ketika matahari tergelincir ya itu terbuka pintu langit, dan Nabi berharap ketika pintu langit terbuka ada amal soleh yang dinaikkan ke atas. Makanya Rasulullah sholat 4. Terus ditanya oleh sahabat, apakah 4 rakaat itu ada tengah-tengahnya ya Rasulullah? Ada tahiyat? Kata Rasulullah, tidak. Maka ini dijadikan dalil tentang bolehnya sholat 4 rakaat langsung tanpa salam tengah-tengah atau tanpa tahiyat tengah-tengah. Akan tetapi ada hadis lain gitu loh ya. Ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, akan tetapi jika dipadukan dengan dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah berkata bahwa sholat malam dan sholat siang itu mathna, 2 rakaat, maka menurut kami, kata beliau, yang lebih afdol adalah
melakukan salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi seandainya ada orang yang mengerjakan dan memahami hadis ini menunjukkan 4 rakaat sekaligus, maka wallahu alam kita tidak bisa menyalahkannya. Ya, ini masalah khilafiyah ya, wallahu a'lam bishawab. Hadis semisalnya juga diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah atau radhiyallahu an. Kemudian selanjutnya haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Muhammad bin Muslim bin Abil Waddah an Abdul Karim Al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullah kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla adh-dhuhur. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, dahulu Rasulullah itu salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir. Jadi gini ya, matahari tergelincir itu adalah matahari sesudah tepat di atas kepala. Jadi matahari tepat di atas kepala itu haram kita sholat. Kan gitu kan? Kita kan nggak boleh sholat ketika matahari tepat di atas kepala kita. Lah, kalau mataharinya sudah tergelincir, maksudnya sudah bergeser ke arah barat sedikit, sehingga sudah tidak tepat di atas kepala kita, sudah agak tergelincir sedikit. Itu berarti kita dianjurkan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Itu maksudnya. Kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Dahulu Rasulullah sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat duhur. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ini adalah waktu, ini adalah saat yang pintu langit dibuka. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun sholih, dan aku berharap pada saat itu amal solehku diangkat oleh Allah ke langit. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum duhur. Dan itu luar biasa fadilahnya. Kemudian hadis berikutnya, haddasan, ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, ini ada hadis yang terakhir. Haddasana Abu Salama Yahya bin Khalaf qal haddasana Umar ibn Aliyin al-Muqaddamiyu an Mis'ar ibn Kidam an Abi Ishaq an Asim ibn Damra an Ali annahu kana yusalli qabla dhuhri arba'an. Dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu salat 4 rakaat sebelum duhur. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha inda zawal wa yamuddu fiha. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ya ketika tergelincir matahari, dan Rasulullah memanjangkan bacaannya. Jadi ini dalil tentang keutamaan qobliyah zuhur. Nah, qobliyah zuhur itu boleh dikerjakan dengan 4 rakaat. 2 rakaat salam, berdiri lagi, terus 2 rakaat terus salam. Jadi kalau misalnya ada azan, Anda masuk masjid, sholat 2 rakaat, terus berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi. Totalnya 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan yang ke-36 ini tentang sholat duha yang dikerjakan Rasulullah SAW. Kesimpulannya, sholat duha ini penting. Bahkan Rasulullah mewasiatkan Abu Hurairah dengan 3 hal. Yaitu yang pertama yang pertama adalah puasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha dan witir sebelum tidur. Dan Rasulullah SAW banyak riwayat. Ada riwayat Anas bin Malik melihat Rasulullah sholat 6 rakaat. Ada riwayat Aisyah melihat 4 rakaat. Dan ada riwayat yang lain yang mengatakan lebih dari itu. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa dalam hal ini memang Rasulullah bilangannya tidak tetap. Kadang melakukan ini, kadang melakukan ini. Menurut Ummu Hani 8 rakaat. Menurut Anas bin Malik 6 rakaat, menurut Aisyah 4 rakaat dan tambahannya. Dari sini nih semuanya ini merucut bahwa tidak mesti rakaatnya sama Rasulullah mengerjakan sholat duha. Kadang ini, kadang itu, kadang ini. Yang jelas bilangannya genap, bukan witir.
Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga pandemi segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin di Indonesia dan dunia pada umumnya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.